Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Sinta Diary, kisah petualangan Tori di kota iblis Xinjiang. Wow, makin seru aja di season kelima ini dan sudah masuk part kedua, pokoknya makin seru ya. Terima kasih kepada Sinta Diary atas kisahnya yang luar biasa. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota iblis Xinjiang. Pertarungan Jaka dan Ratu Iblis Isatori di kota Xinjiang. Semua elemen pagoda 5 unsur telah terbuka. Biksu Tong tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bermeditasi, berharap bisa langsung mendapatkan petunjuk di mana kitab suci berada. Ade, apakah harus masuk ke sana itu? Tanya Bon. Jika kamu keberatan, ya tidak usah, Tona Bon. Tuan, tolong selamatkan Alam Do. Kami mohon Tuan Bon. Pendekar hebat Tuan Bon yang perkasa, tolong wujudkan harapan kami. Para pendekar dan sosok elit di kota terlarang saling memohon dengan gaya dan tutur kata mereka masing-masing. Kami para kaisar yang lemah dan bodoh ini juga memohon kepada Anda Tuan Bon, ucap Kaisar Bumi. Hehehe, tolong jangan begitu, itu membuatku malu. Aku bukannya tidak mau masuk ke sana, tapi apa yang harus aku lakukan? Mencari apa dan bertemu siapa? Ucap Bon. Tuan Pendekar, di alam sana adalah dunia kecil roh elemen tanah. Anda hanya perlu melewati ujian yang diberikan oleh penguasa dunia tersebut. Kami tidak tahu seperti apa penguasa dunia kecil elemen roh tanah, tapi di sana ada saudara kami yang bernama Gumo, sosok banteng perkasa yang sangat kuat. Jika Tuan Pendekar bersedia membawanya keluar, kami akan sangat berterima kasih. Pinta Zuzan lemah lembut dengan senyumannya yang tipis dan memukau. Cara berpakaian Zuzan juga cukup berani, cukup vulgar tanpa mengenakan pakaian dalam. Para pendekar pria terkesima melihat tutur kata Zuzan yang lemah lembut. Mereka langsung jatuh hati. Di antara semua dewa roh elemen, hanya Zuzan yang memiliki wujud manusia sebenarnya. Dia adalah seekor rubah yang memiliki kemampuan daya pikat yang luar biasa. Baiklah, aku paling tidak bisa menolak permintaan wanita, balas Bon memalingkan pandangannya dari gunung kembar yang menyembul keluar di balik baju tipis milik Zuzan. Muka Bon yang keseluruhannya hitam tiba-tiba memerah seperti besi yang baru dipanaskan. Para penghuni kota terlarang sangat berterima kasih kepada Zuzan yang mampu membujuk Bon. Berhasil tidaknya Bon bukan jadi persoalan, setidaknya mereka memiliki harapan. Desing, desing, kedua tangan Bon dibenturkan. Yos, aku akan masuk pade. Tolong tunggu aku, pinta Bon. Pergilah Bon, kami akan menunggu, balas Ki Sabto. Bon langsung memasuki pagoda 5 unsur, diiringi sambutan yang meriah penuh harap. Mungkin jika 30 tahun yang lalu kau kemari, kau bisa saja membawa takdir itu, Sabtoyo. Aku rasa Bon juga lebih cocok bersanding dengan mereka yang membawa takdir, ucap Bagon. Apa kau berharap aku senang mendengar Guntur ini? Sial. Ya memang, hal ini adalah kesempatan untuk generasi muda. Sebentar lagi mungkin aku juga akan menyusul kalian berdua, balas Ki Sabto. Apa maksud dari ucapanmu itu, instruktur? Kau adalah sosok yang sangat dibutuhkan bagi mereka para generasi muda itu. Hanya kau satu-satunya yang bisa menuntun mereka ke jalan yang benar, supaya tidak terjerumus ke kelamnya dunia spiritual, kata Mas Sabar.
Kalian berdua seharusnya tahu, aku bahkan lebih tua dari kalian saat kalian hidup. Sampai kapan aku harus terjebak di dunia fana? Hidupku hanya tersisa beberapa bulan saja di dunia manusia sebelum aku bertemu Nadi Semesta. Aku sudah melawan takdir, bersinggungan dengan Nadi Semesta. Setidaknya aku bisa hidup beberapa tahun lagi. Nadi Semesta, instruktur kau, Mbak Sabar terkejut. Sabtoyo, kau sudah gila. Kita manusia tidak seharusnya menjalin kontak dengan Nadi Semesta. Jiwamu bisa tersegel dan kau selamanya akan terjebak di dunia spiritual tanpa akhir, ucap Bagon. Meskipun kita bisa menipu takdir, takdir manusia yang sesungguhnya tidak ada yang tahu. Aku tidak mau memikirkan sesuatu yang melebihi akal manusia. Aku sudah memutuskan, jika aku tidak mengambil kesempatan ini, mungkin Nadi Semesta akan menargetkan anak-anak yang telah membawa takdir. Jalan mereka masih panjang. Mereka tidak akan sanggup membawa tanggung jawab yang diberikan Nadi Semesta. Tutur Ki Sabto. Kau masih belum saja berubah, Sabtoyo. Selalu saja mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Sudah bagus kau pensiun dari aktivitas spiritual. Kenapa harus menapaki lagi jalan spiritual yang berbahaya ini? Ucap Bagon. Kau seharusnya tahu, Guntur Geni. Aku juga ingin hidup normal, berbaur dengan manusia lain. Berhentinya aku di jalan spiritual telah merenggut kebahagiaanku. Alih-alih hidup normal dan bahagia, aku malah kehilangan istriku. Kau tahu betul apa yang terjadi saat itu. Kemudian saat kau meninggal, aku perlahan meninggalkan aktivitas spiritual dan menjalani kehidupan normal. Tapi sekali lagi, kebahagiaanku direnggut dengan kematian putriku. Kali ini, aku tidak bisa kehilangan anggota keluargaku lagi. Aku akan tetap bertahan di dunia spiritual yang kejam ini untuk melindungi satu-satunya anakku, Jaka. Tutur Ki Sabto yang setiap katanya mengandung kesedihan mendalam. Mbah Sabar mengerti penderitaan Ki Sabto. Mbah Tegun juga sendiri memiliki kesedihan dan penyesalan yang sama seperti Ki Sabto. Sementara itu, para pasukan yang berasal dari alam Nusantara sudah semakin mendekat. Tidak hanya makhluk dari alam jin saja yang bergerak. Tanah Borneo suku Dayak juga menggerakkan ahli spiritual hebat untuk menyusul Yuda. Di Tanah Madura, sang Grandmaster ilmu tenaga dalam Ayahanda dari Rama juga bergerak. Dan masih banyak ahli yang tidak bisa disebutkan. Karena kejadian ini melibatkan banyak orang yang bahkan tidak bisa dikenali oleh Tori dan kawan-kawan. Di medan perang iblis, Tori dan lainnya masih belum memutuskan untuk bertindak tergesa-gesa. Juga bukan keputusan yang bijak. Kota iblis dikelilingi 5 wilayah seperti halnya kota terlarang. Wilayah tersebut adalah medan perang iblis yang menjadi pertahanan utama kota iblis. Des, kapan kita bergerak? Tanya Desa. Jujur, aku baru pertama kali tiba di medan perang iblis di sini. Sebelumnya aku pernah datang, tapi di medan perang iblis yang lain. Tapi tenang saja dulu. Kita tunggu lebih lama, pemandu kita sebentar lagi tiba. Palas Tori. Suamiku bergerak diam-diam dengan banyak orang seperti ini akan sangat mencolok. Kenapa tidak memasukkan sebagian ke dalam buku jiwa dulu, suamiku? Ucap Sinta. Benar istriku. Tapi jika kita akan bertindak diam-diam, berapa jumlah pasukan singa terbang saat ini, istriku? Palas Tori. Sekitar 300.000 dari seluruh klan termasuk Kerajaan Peri. Beberapa di antaranya juga mengeluh karena tidak pernah dipanggil keluar. Apakah kau ingin? Sinta di sini menebak-nebak. Tori hanya tersenyum misterius. Shoot, Tuan. Ojiet tiba menghadap Tori. Bagaimana dengan informasi yang kau dapatkan di wilayah medan perang iblis? Tanya Tori. Ada sekitar 134 sarang jenderal iblis di sini, Tuan. Dengan kata lain, lokasi ini ditempati 134 jenderal iblis, tapi hanya ada sekitar 50 jenderal iblis yang dalam hibernasi atau sedang pemulihan, dan ada sekitar 500.000 prajurit yang sudah disiapkan untuk gelombang berikutnya. Jelas Oji yang sudah naik menjadi jenderal iblis. Kesempatan bagus, Bakara. Siap, Tuan. Keluarkan mereka semua. Saatnya kita porak-porandakan medan perang iblis ini. Perintah Tori. Siap, Tuan. Bakara berlari ke belakang. Buku jiwa langsung dia buka. Sinar menyilaukan keluar dari dalam buku jiwa. Bersamaan munculnya pasukan besar yang siap untuk digerakkan. Ratusan ribu pasukan singa terbang telah muncul. Saatnya para iblis mengalami bencana yang tidak terduga. 500.000. Pasukan iblis bukanlah apa-apa tanpa adanya sosok pimpinan
pimpinan kuat Raja Iblis Mogu tidak akan pernah menyangka akan adanya serangan kejutan. Pasukan singa terbang, dengarkan perintahku, hancurkan semua musuh. Perintah Tori. Tanah berguncang saat para prajurit darat berlari untuk menyerang. Ratusan singa terbang melesat di udara, siap menjadi pendukung pasukan darat. Gamon, Bakara, dan para pimpinan klan memimpin serangan. Para prajurit iblis yang tidak memiliki kesiapan sebelumnya langsung dibantai tanpa ampun. 500.000 prajurit iblis kocar kacir karena serangan dadakan tersebut. Beritahu para jenderal, cepat, teriak salah satu prajurit iblis. Ada apa ini? Salah satu jenderal iblis muncul. Kemudian beberapa jenderal iblis lainnya menyusul. Segera beritahu pusat. Tunggu, jika kita tidak bisa menghadapi serangan ini, kita tidak akan punya tempat di sini. Benar, kita tahan mereka, ucap para jenderal iblis. Para jenderal iblis langsung mengambil alih komando, menghadang prajurit singa terbang. Para jenderal iblis berinisiatif menyerang balik. Pertahankan barisan dan ikut aku. Kita bunuh mereka semua. Wah! Serangan balik terjadi. Setidaknya ada 30 jenderal iblis yang memimpin. Para prajurit iblis tidak lagi kacau. Mereka lebih teratur dan bentrokan kedua pasukan tidak bisa dihindari lagi. Pertarungan langsung pecah, bentrokan kedua pasukan terjadi dan duel mematikan berlangsung. Pasukan singa terbang melancarkan serangan udara, mengacaukan formasi musuh. Para prajurit iblis yang sebelumnya kocar kacir justru menyulitkan prajurit singa terbang untuk menyerang karena berhamburan. Setelah pasukan iblis membentuk barisan formasi, justru memudahkan untuk dibantai karena berkumpul di satu titik. Apa kita tidak perlu bergabung, Des? Ucap Desta. Belum saatnya. Saat ini sudah lebih dari cukup bagi pasukan singa terbang menanganinya. Saat bantuan dari kota iblis tiba, kita akan beraksi. Jelas, Tori? Hati-hati, istriku. Kau tidak perlu memimpin pasukanmu sendiri, kata Tori. Sebagai ratu dan seorang pimpinan, aku tidak bisa diam, suamiku. Aku tidak akan bertindak berlebihan, Sinta meyakinkan. Hanya beberapa langkah dan tindakan yang cepat, medan perang iblis hampir dikuasai. Sebagian besar wilayah telah hancur dan lebih dari 100 sarang jenderal iblis yang dihancurkan. Ini bukan apa-apa. Bahkan di pihak pasukan singa terbang tidak ada satupun korban. Hanya beberapa mengalami luka yang tidak berarti. Serangan mendadak di wilayah medan perang iblis cepat terdengar di kota iblis Monaye. Menyadari bahwa tidak ada iblis kuat di area itu karena sebagian besar telah dikirim sebagai pasukan invasi gelombang kedua. Atas perintah Monaye dan persetujuan dari Raja Iblis Mogu, pasukan elit kota iblis akhirnya dikerahkan untuk meredam kekacauan di medan perang iblis. Lebih dari 300.000 pasukan iblis dan dipimpin oleh 3 orang pangeran iblis dan 15 jenderal iblis sejati ini akan menjadi peperangan yang berat bagi pasukan singa terbang. Jenderal iblis sejati mungkin masih bisa dengan mudah dihadapi, tapi kemampuan pangeran iblis masih belum bisa diperhitungkan. Di dalam sarang Ratu Iblis, Jaka dan rombongannya telah tiba di tungku peleburan jiwa yang kedua. Setelah melewati penjaga di gerbang portal, meskipun mereka berhasil memasuki portal, banyak halangan yang tidak terduga. Mereka seperti melewati labirin yang rumit dan membingungkan. Berkali-kali mereka terjebak dan salah arah. Para mantan penjaga sarang iblis seperti Dugu dan lainnya sama sekali tidak tahu tentang jalan di portal tersebut karena memasuki portal memang mudah, tapi mereka tidak tahu bahwa penjaga portal yang mereka bunuh jugalah yang bertanggung jawab sebagai pemandu yang paham betul rumitnya jalan di dalam portal. Maras bahkan tidak bisa membuka dunia Mara di dalam portal tersebut karena di dalam portal itu menyegel dunia luar. Mereka hampir frustasi, saling menyalahkan. Untungnya Jaka adalah manusia jenius, jiwa sugestinya mampu menuntun mereka keluar dari kesulitan dan akhirnya tiba di wilayah baru, tempat di mana tungku peleburan jiwa lainnya. Untung bisa keluar. Aku hampir gila karena berputar-putar tanpa arah, ucap Bloody duduk rebahan di batu besar. Tapi cukup menyenangkan juga di dalam tadi, kata Lukas. Menyenangkan. Selera saudara kedua memang beda. Kita terlalu lama di sana, jiwa kita pasti parah, saut Asla. Kalian 5 iblis tidak berguna. Sungguh menyesal, aku percaya kalian, ucap Shana kesal.
Maaf, kami sungguh tidak tahu tentang situasi dalam portal. Ini juga pertama kalinya kami masuk. Maafkan kami, balas Dugo. Sudah, yang terpenting kita sudah keluar. Tidak perlu diperdebatkan lagi, saut Jaka. Semua itu karena Kak Jaka kita keluar. Kakak luar biasa, mampu memecahkan misteri yang rumit di dalam portal. Jenius saja tidak cukup mampu memahami rumitnya labirin di dalam. Kakak hebat, puji lunar dan tepuk tangan kecil. Kedepannya aku akan menjagamu anak kecil. Jangan salah paham. Bukan karena pujianmu aku bersikap baik, tapi aku menghargai kejujuran. Balas Jaka dengan pose terkerennya. Apa kalian tahu tempat apa ini? Jangan memaksakan diri kalian jika memang tidak tahu. Tanya Rio kepada Dugu dan lainnya. Ya, lokasi ini tidak terlalu berbeda dengan sebelumnya, ucap Argus serius. Anda sekalian tidak perlu khawatir. Kita sekarang berada di wilayah yang berbeda. Lihatlah bangunan megah. Itu adalah tungku peleburan jiwa. Jawab Dugu menunjuk ke arah tumpukan batu-batu besar seperti reruntuhan candi. Megah apanya? Selera senimu itu sangat rendah sekali. Terlalu bagus jika disebut bangunan. Itu hanya bongkahan sampai tidak bernilai, saut Jaka. Cara pandang kita pasti berbeda dengan para iblis itu, Mas Jaka. Di mata mereka mungkin itu adalah sesuatu yang hebat, ucap Rio. Sudah, tidak perlu mengulur waktu. Segera kita hancurkan dan pergi ke tempat selanjutnya, tegas Argus. Langit tiba-tiba mendung. Awan mulai bergerak seperti gelombang air pasang di dalam sarang. Seperti dunia lain yang mengerikan. Mereka seperti dimata-matai oleh sosok yang tak jelas dari mana datangnya. Sebuah kelopak bunga yang besar tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Cak. Perlahan, kelopak bunga itu terbuka dan terlihat sosok besar yang mengerikan. Dugu dan iblis lainnya gemetar ketakutan melihat penampakan yang tidak biasa tersebut. Para semut pengganggu, aku tidak menyangka kalian bisa keluar dengan mudahnya. Kata-kata Ratu Iblis mengandung energi yang kuat dan menekan mereka. Di antara mereka semua, yang tidak mengalami tekanan dari aura Ratu Iblis hanyalah Maras. Ya, Maras bisa mengabaikan teritori iblis dan sama sekali tidak terpengaruh. Kalian mundurlah. Sosok ini bukanlah lawan yang mudah, ucap Maras. Jenderal besar, apakah Anda bisa melawannya? Tanya Argus. Tidak, kesempatanku menang jika bertarung kurang dari 10%, balas Maras. Bahkan Jenderal Maras saja tidak bisa menandingi iblis itu, saut Lukas. Biar aku akan bertarung bersama Anda, Jenderal besar, ucap Argus. Tidak, serahkan padaku. Kalian tinggalkan tempat ini. Meskipun ayahmu Raja Wentira ada di sini, dia juga bukanlah tandingan sosok iblis ini, kata Maras. Mas Rio, pergilah bersama mereka. Aku akan tetap di sini. Bloody, tolong lindungi aku sebentar, ucap Jaka. Baiklah, hati-hati Mas Jaka. Akar-akar besar bermunculan memblokir jalan. Argus mencoba memotong, tapi akar tersebut tumbuh lebih cepat. Semakin banyak mereka memotong, semakin cepat pertumbuhannya. Apa kalian pikir bisa lolos begitu saja dariku? Ucap Ratu Iblis saat semuanya dalam situasi sulit. Jaka duduk bersila, memegang keris Brawogeni. Bloody melindungi Jaka dari serangan akar merambat Dugu. Dan iblis lainnya yang ketakutan tidak bisa bergerak sehingga mereka menjadi sasaran empuk dan terjerat akar-akar tersebut. Tolong! Mei langsung terhisap kering setelah terjerat. Newbie juga bernasib sama. Begitu juga dengan Xiong dengan tubuh besarnya kesulitan menghindari akar-akar yang datang menyerang. Mau sampai kapan kau duduk seperti itu? Cepat, teriak Bloody. Tahan lebih lama Bloody. Mas Jaka mungkin sedang mempersiapkan sesuatu, ucap Narendra. Mungkin kau bilang aku cukup kesulitan bertahan walau bertahan sendirian. Ditambah melindungi dia, aku sangat kewalahan. Aku mungkin juga bisa terhisap sampai kering seperti mereka, balas Bloody melihat rekan-rekannya yang mati. Api berkobar menyelimuti seluruh tubuh Jaka. Kemampuannya meningkat berkali-kali lipat. Matanya menyala membara. Tubuhnya yang kecil dan tinggi berubah menjadi kekar, gagah dan terlihat sangat kuat. Wow, perasaan yang luar biasa, sungguh luar biasa. Jaka mengagumi tubuhnya sendiri sambil mengepalkan kedua tangannya. Akar-akar mulai menyerang Jaka. Bloody sudah tidak sanggup lagi melindungi Jaka. Kedua lengan, kaki dan tubuh Jaka terjerat akar-akar tersebut. Jaka tidak sempat menghindar karena fokus mengagumi tubuhnya sendiri. Dasar bodoh, jangan sampai akar itu menyentuhmu, teriak Bloody yang ingin menyelamatkan Jaka tapi terhalang oleh akar-akar
lain. Mas Jaka, Rio khawatir, tapi dia sendiri tidak bisa bergerak untuk menolong. Rio, Argus, Shana, Lukas, dan Lunar berkumpul bertahan bersama karena perlindungan Lunar. Mereka masih bisa bertahan tanpa tersentuh akar-akar aneh tersebut. Oh, akar ini menyerap energi jiwaku. Jika begitu, seraplah sebanyak yang kau mau, ujar Jaka. Energi Jaka semakin besar. Akar-akar misterius itu langsung terpanggang dan hangus hingga menjalar di kelopak Ratu Iblis berada. Seketika, akar-akar dan kelopak bunga pusat dari akar tersebut langsung hangus terbakar. Ratu Iblis berhasil lolos dan keluar tepat waktu sebelum kelopak bunga terbakar. Berani-beraninya makhluk rendahan sepertimu membakar singgahsanaku, ucap Ratu Iblis marah. Jaka berdiri tegak, tangannya dilipat di dada. Terlihat otot-otot lengannya yang perkasa. Pandangan Jaka seakan meremehkan Ratu Iblis. Inilah wujud sejati Eyang Brawogeni dalam kondisi terkuatnya meskipun masih perubahan. Wujudnya bukan tubuh milik Jaka, tapi kesadarannya adalah 100% milik Jaka. Apa-apaan tampang bodohmu itu manusia? Hah? Apa kau meremehkanku? Ucap Ratu Iblis. Jaka hanya melotot tajam dengan pose terkerennya. Hebat sekali, dia keren sekali, sanjung Lunar. Jaka melirik ke arah Lunar. Dagunya semakin diangkat, semakin terlihat kesombongannya memancarkan aura dahsyat, membuat rekan siapapun melihatnya menaikkan moral dan kekuatan, menembus batas. Sedangkan musuh yang melihatnya akan terintimidasi dan tertekan kemampuannya hingga 20%. Rio, Argus, Lukas, dan Asla energi meningkat menembus batasnya. Hal itu juga terjadi dengan Shana dan Lunar. Maras juga merasakan efek tersebut. Begitu juga dengan Bloody. Tanda iblisnya naik menjadi iblis ke-710. Dugu dan juga Belix yang masih hidup langsung dipromosikan menjadi jenderal iblis sejati. Karena efek karisma yang luar biasa yang Jaka pancarkan, Dugu jenderal iblis sejati ke-840. Belix jenderal iblis sejati ke-850. Kemampuan istimewa Jaka luar biasa. Jiwa sugestinya mampu mempengaruhi kawan-kawan di sekitarnya. Itulah sebabnya Jaka di dalam tim Tori menjadi support yang hebat, bukan karena ahli dalam susunan raja, tetapi pencapaian yang Jaka miliki juga bisa dirasakan oleh rekan-rekan di sekitarnya. Gila, tingkah konyol dan sombongnya ternyata bukan main-main, ucap Lodi. Apa aku bilang, Mas Jaka adalah salah satu orang yang paling dipercaya oleh Tori. Selain Desta, kemampuannya tidak kaleng-kaleng, balas Narendra. Apa itu kaleng-kaleng? Baru pertama aku mendengarnya, ucap Lodi. Itu hanya perumpamaan, anggap saja orang hebat, jelas Narendra. Akar-akar aneh kembali bermunculan, menyerang segala arah berbeda seperti sebelumnya. Mereka yang tadinya kewalahan bisa dengan mudah menangani akar-akar tersebut. Dugu dan Belix yang tadinya tidak bisa apa-apa memiliki kepercayaan diri dan dengan mudah menghindari serangan. Maras tiba-tiba menghilang dari pandangan Ratu Iblis, bahkan tidak menyadari di mana Maras berada. Tidak ada yang bisa lolos dari pandangan Ratu Iblis selama berada di sarangnya, tapi kehadiran Maras benar-benar tidak diketahui oleh Ratu Iblis. Cerdas, sial. Maras berada di belakang dan melakukan serangan fatal. Dada Ratu Iblis berlubang, lalu berusaha menyerang balik dan hanya mengenai bayangan. Berani-beraninya kalian, makhluk rendahan. Ratu Iblis semakin marah saat Ratu Iblis sibuk mencari keberadaan Maras. Jaka sudah berada tepat di depannya. Karena kaget, Ratu Iblis refleks menyerang Jaka. Mati! Tapi serangan Ratu Iblis hanya ditahan dengan satu tangan oleh Jaka. Ratu Iblis menjerit sesaat sebelum seluruh tubuhnya terbakar menjadi abu. Api yang sangat mengerikan. Apiku bukan apa-apa dibandingkan dengannya, ucap Lukas kagum. Tidak ada yang bisa menahan serangan api Mas Jaka. Tidak sekalipun ada makhluk yang berani menahan serangannya. Itu adalah api Brawo, elemen api yang setara dengan Komarageni dan diperkuat dengan adanya roh api yang disebut Brawogeni. Jelas Rio. Aku tidak tahu maksud perkataanmu, tapi itu luar biasa. Lukas mencoba memahami penjelasan Rio.
Ratu Iblis, sosok yang mengerikan dan kuat yang tidak pernah bisa dikalahkan di dalam teritori sarangnya bisa dengan mudah dimusnahkan. Sarang iblis itu seperti setengah nyawa para iblis. Jika iblis mati, sarangnya juga akan layu dan perlahan hancur, dan apabila sarangnya dihancurkan lebih dulu, iblis yang memiliki sarang akan lemah dan perlahan mati. Dengan kata lain, sarang iblis berkaitan dengan iblis itu sendiri, akan tetapi tidak semuanya memiliki sarang juga. Ada kelemahan dan kelebihan memiliki sarang. Kelebihan iblis yang memiliki sarang akan lebih kuat dan bisa bereinkarnasi daripada mereka yang tidak memiliki sarang. Tapi mereka yang memiliki sarang jauh lebih rentan dan memiliki kelemahan yang fatal karena sarang iblis adalah nyawa mereka. Meskipun iblis yang tidak memiliki sarang lebih lemah, tapi mereka jauh lebih kuat dalam ketahanan jiwa, lebih bebas tanpa terikat dengan sarang seperti halnya Bloody dan beberapa iblis lainnya. Namun jika iblis yang memiliki sarang mati, bukankah sarang mereka juga akan hancur? Tapi nyatanya sarang Ratu Iblis masih baik-baik saja meskipun Ratu Iblis telah mati. Ratu Iblis, apakah dia selemah ini? Ucap Jaka dengan nada penuh kesombongan. Ratu Iblis itu tidak lemah, Kak. Tapi Kak Jaka yang sangat kuat. Balas Lunar bersemangat. Ya, aku setuju dengan Lunar. Kalian terlalu memujiku berlebihan. Tapi ya, aku menghargai kejujuran. Di masa depan jika ada yang bisa aku bantu, aku pasti akan datang membantu kalian. Balas Jaka sambil memperagakan setiap langkahnya yang mendramatisir yang terlihat keren luar biasa menurut Jaka sendiri. Terima kasih, Anda sangat dermawan. Balas Argus. Benar, api yang Anda miliki adalah api terkuat yang pernah aku lihat. Aku sangat kagum, ucap Lukas. Ditambah beliau juga memiliki karisma yang luar biasa dan mampu meningkatkan kemampuan kita. Beliau adalah jenius, kata Asla. Ya, dia cukup bisa diandalkan, sahut Syahna memalingkan muka. Oh, para saudara dan saudari Syahna terkejut mendengarnya. Syahna yang terkenal dingin, tidak pernah memuji orang lain, tiba-tiba mengakui Jaka. Kenapa kalian ini? Ucap Syahna malu. Kalian dari kerajaan Mentira ya? Aku pastikan tidak akan ada yang menindas kerajaan kalian. Aku Jaka Guntur akan menjadi teman kalian. Musuh kalian adalah musuhku. Tutur Jaka meyakinkan dengan pose hebatnya. Terima kasih senior, Palas putra putri Raja Wentira. Kalian telah mendapatkan perhatian dari Mas Jaka. Di masa depan kalian tidak akan menyesal, sahut Rio. Ya, pujian adalah kekuatan bagi Jaka. Sepertinya halnya Jaka telah mendapatkan kemampuan luar biasa dari itu. Tentu saja itu seperti menjilat Jaka, tapi Jaka menilai mereka dengan kebaikan yang luar biasa dan pasti akan membalas kebaikannya. Mugut dan Belix tercengang melihatnya. Hanya dengan pujian sederhana, Jaka bersedia membantu mereka dengan keuntungan yang tidak bisa didapatkan dengan mudah. Senior adalah sosok agung, terkuat di antara terkuat. Bawahan ini sangat mengagumi dan bersyukur atas kehadiran Anda, tutur Lugo. Benar-benar, Anda adalah sosok panutan. Ternyata aku salah menilai kalian selama ini. Kejujuran kalian sangat tulus. Kalian akan aku jadikan muridku. Mulai sekarang tidak akan aku biarkan ada yang menyakiti bahkan ujung rambut kalian sekalipun. Balas Jaka. Terima kasih Master. Sembah sujud dari kedua iblis itu. Sekarang dengarkan kalian semuanya. Kekuatan yang hebat itu bisa tercipta dengan adanya kepercayaan diri dalam diri kalian. Ucapan itu adalah kekuatan. Sugesti adalah pemicunya, ketahuilah. Setiap makhluk pasti memiliki sugesti. Meskipun hanya manusia yang memiliki kekuatan sugesti, aku yakin dalam diri kalian tersembunyi kekuatan yang tidak kalian ketahui. Nah, untuk mendongkrak kekuatan tersembunyi kalian, dibutuhkan sikap pesimis yang mana itu menghadirkan gelombang molekul yang menjiwai setiap aspek getaran jiwa. Apabila jiwa itu pedot, maka bisa sambungkan dengan energi spiritual. Caranya adalah setiap dinamika kejiwaan memiliki benang-benang sekunder yang terhubung dengan percabangan di alam bawah sadar. Jadi apabila benang-benang itu pedot, ucap mereka serentak. Nah, untuk menyambungkannya kembali perpedotan ini yaitu dengan memahami setiap molekul karakteristik. Nah, jika hal itu dilakukan, maka terciptalah sebuah frekuensi yang mana menjadikan dinamika keseimbangan yang absolut sehingga terhindar dari aselole, kata Rio. Pedot, jangan ganggu dulu dong Mas Rio. Aku kan sedang mengadakan kuliah dadakan untuk mereka. Sampai di mana tadi ya? Pedot, ucap mereka serentak. Oh iya pedot. Jaka masih melanjutkan ucapan-ucapan yang tak bagaimana ia dapatkan. Herannya
Kedua iblis dan para anak-anak Raja Wentira dengan tenangnya mendengarkan dan mengikuti apa yang Jaka minta. Apa-apaan ini? Kenapa aku merasa malu melihatnya? Ucap Lode. Begitulah sikap konyol Mas Jaka. Terlihat sombong tapi kami menyukainya. Jangan meremehkan Mas Jaka. Belum lagi jika ada Mas Tori dan satu lagi orang yang tidak aku kenal. Dia adalah Bon. Katanya jika 3 orang itu bersama, mereka bisa menjungkir balikan semesta gaib ini. Tutur Narendra. Yang dimaksud adalah kekonyolan mereka, tapi Bloody mengartikannya dengan lain. Mendengarnya membuatku merinding. Bisa kubayangkan, satu orang itu si Jaka bisa membalikan keadaan di sini dengan mudah. Bagaimana jika 2 orang lainnya ada di sini? Kata Bloody membayangkan sosok 3 orang yang luar biasa tersebut. Setelah panjang lebar, omong kosong yang Jaka katakan, mereka akhirnya menyudahinya karena ada masalah yang lebih penting untuk mereka urus. Kalian berdua, apakah ada cara untuk menghancurkan sarang ini lebih cepat? Menghancurkan tungku peleburan jiwa satu persatu memakan waktu. Kita tidak akan tahu jika nanti terjebak di ruang portal yang lebih membingungkan dari sebelumnya. Ya setidaknya Ratu Iblis telah mati, jadi tidak ada ancaman lainnya, bukan? Tanya Jaka kepada kedua murid iblisnya. Master, kematian Ratu Iblis seharusnya telah meruntuhkan sarang ini juga. Tapi nyatanya sarang ini terlihat baik-baik saja. Saya menduga Ratu Iblis berhasil kabur di saat-saat genting. Jawab Belix. Benar, Master. Masuk akal ya. Jika begitu kita langsung pergi ke pusatnya saja. Di mana Ratu Iblis berada? Aku tidak ingin lama-lama di sini, ucap Jaka. Mereka tidak peduli lagi dengan cabang tungku peleburan jiwa. Rombongan Jaka langsung menuju pusatnya dan segera ingin mengakhirinya. Sementara itu, di pusat tungku peleburan jiwa di mana sang Ratu Iblis berada, sial, berani-beraninya makhluk rendahan seperti mereka melawanku. Ratu Iblis marah hingga mengguncang wilayahnya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh kedua iblis, Ratu Iblis tidak benar-benar mati. Saat itu yang Jaka bunuh adalah kembaran atau klon milik Ratu Iblis. Meskipun klon Ratu Iblis tidak sekuat aslinya, seharusnya tidak ada yang bisa menandinginya di dalam sarang. Hancurnya klon Ratu Iblis telah membuat kerugian yang cukup besar bagi sang ratu. Kerugian itu sama halnya Ratu Iblis kehilangan 1000 tahun lebih masa pemulihan. Setiap klon Ratu Iblis terkandung pecahan jiwanya. Saat klonnya hancur, sang ratu akan mengalami luka cukup serius, butuh waktu ribuan tahun untuk memulihkannya. Baron, saya di sini, Bu. Bawa semua saudaramu dan bersiaplah untuk menghadang para makhluk brengsek. Tahan mereka. Klonku akan mendukungmu, tapi hati-hatilah, mereka bukan lawan yang mudah. Perintah Ratu Iblis. Baik, Bu, saya akan berangkat. Balas Red Baron. Sial, apa yang dilakukan Mogu? Bagaimana bisa makhluk merepotkan ini tiba di sarangku? Apa yang terjadi sesuatu di luar sarang? Aku harus pergi, gumam Ratu Iblis. Kemudian memerintahkan salah satu klonnya untuk keluar sarang menemui Raja Iblis Mogu. Di medan perang iblis, Tori dan lainnya hampir menguasai seluruh wilayah. Semuanya hancur berantakan, sarang-sarang jenderal iblis dimusnahkan. Dari ratusan sarang telah dilenyapkan di dalam pagoda 5 unsur. Bon telah memasuki dunia elemen kecil roh tanah. Bon bertemu dengan roh elemen dan langsung menjalani tesnya. Dari semua dunia kecil di pagoda 5 unsur, hampir tidak ada iblis yang berani memasukinya. Mereka tidak takut dengan roh elemen yang menguasai dunia tersebut, tapi justru para iblis takut dengan sosok kejam dan pemarah yang disebut sebagai Dewa Tanah Gumo. Penguasa dunia kecil roh elemen tanah hanyalah sosok kecil seperti bocah, tapi dia memimpin ribuan roh seperti banteng, bison, dan banyak lainnya. Yang terkuat adalah Gumo, sosok banteng hitam legam yang tak terkalahkan. Ujian yang diberikan pada Bon cukup simpel. Tidak ada ujian lainnya dan hanya satu ujian, yaitu mengalahkan Gumo. Bos, apa kau meminta aku melawan makhluk hitam kecil yang lemah ini? Tanya Gumo. Ya, jangan menahan diri, jangan beri dia kemudahan. Lakukan tugasmu, jangan banyak protes. Aku mau tidur, jangan ganggu aku. Balas roh elemen tanah. Hei kerdil, apa kau memintaku untuk melawan sapi ini? Ucap Bon. Berani-beraninya kau, jeding bedar. Gumo melancarkan tinjunya. Awalnya Bon diam karena dia percaya diri tidak ada yang bisa menembus pertahanannya. Tapi Bon segera menyadari ada yang tidak beres dan segera menangkis dengan kedua tangan. Dengan mudah Bon terhempas hanya dengan pukulan ringan dari Gumo.
Jahanam, kau kuat juga rupanya. Bun berusaha untuk bangkit. Oh, kemarilah, tunjukkan kemampuanmu, tantang Gumo. Oh, dengan senang hati akan aku buat kau jadi sapi penyet, ujar Bon. Sekuat tenaga, Bon memukul Gumo. Bukan hanya serangan Bon yang tidak mempan, Gumo bahkan tidak bergerak satu inci pun. Apa yang kau lakukan? Apa kau berusaha menggelitiku? Hah? Kata Gumo. Aku belum selesai. Ha, jeding. Bon menyerang bertubi-tubi. Terdengar suara logam berbenturan. Serangan Bon seharusnya bisa menghancurkan musuh hingga hancur berkeping-keping. Tapi Gumo sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan tidak ada sedikit pun serangan Bon yang bisa menggoresnya. Makhluk jahanam apa kau ini? Tinjuku bahkan bisa menghancurkan gunung batu, ucap Bon kelelahan. Apa kau sudah selesai? Kau benar-benar menggelitiku, ha? Aku beritahu seperti apa itu pukulan jedes, jeding, berdar sekali lagi. Bon tidak berdaya dengan serangan yang Gumo lakukan. Berkali-kali Bon mencoba menyerang Gumo, tetapi tidak sekalipun mampu menggoresnya. Tapi setiap serangan Gumo membuat jiwa Bon semakin kuat. Serangan Gumo perlahan bisa Bon tahan seiring waktu berlalu. Manusia ini belajar dari pertarungan. Tidak buruk, gumam Gumo. Tapi sampai kapan Bon bisa mengalahkan Gumo? Setidaknya Bon sudah berada di sana lebih dari sebulan dan Bon bahkan belum mampu untuk membuat Gumo bergerak. Butuh waktu berapa lama lagi baginya untuk mengalahkannya? Pertempuran di setiap sudut kota terlarang sudah dimulai. Suyoto dan Yanli juga sudah bergerak. Mereka berdua bertahan di gerbang ilahi. Di gerbang lain juga masih dalam kondisi terkendali. Namun bertahan bukanlah solusi terbaik. Tapi hanya bertahan yang bisa mereka lakukan saat ini. Jika Tori dan lainnya mampu mengacaukan kota iblis, mungkin gelombang iblis berikutnya bisa dicegah. Di medan perang iblis, pasukan Tori tidak tertahankan. Tidak ada iblis yang mampu menandingi pasukan singa terbang. Namun, pertarungan mulai sulit saat ketiga pangeran iblis dan pasukan tiba. Sungguh bernyali, berani-beraninya menyerang wilayah kita, ucap pangeran iblis Argon iblis ke-86. Mereka hanya mencoba keberuntungan. Makhluk bodoh seperti mereka bagaimana mungkin bisa menandingi bangsa iblis? Bukankah terlalu berlebihan mengirim kita kemari? Balas pangeran iblis Claymut iblis ke-92. Jangan meremehkan mereka, Claymut. Fakta bahwa mereka bisa sampai di sini jelas. Mereka telah melewati Musi. Tapi bagaimana bisa Musi membiarkan pasukan besar seperti ini melewatinya? Sahut pangeran iblis Mion iblis ke-90. Benar juga. Bagaimana bisa mereka melewati gelombang kedua? Atau mereka datang dari tempat lain? Mustahil. Hanya ada satu akses jalan, sudah pasti mereka melewati Musi. Jangan-jangan Musi kalah. Tebak, Kemot. Tebakanmu benar, tapi mustahil bisa mengalahkan Musi. Bahkan jika kita bertiga bergabung sekalipun sulit mengalahkan Musi. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka bisa melewatinya. Aku setuju dengan Mion. Jangan remehkan mereka, sahut Argon. Mungkin Monaye sudah memperkirakan kemungkinan terburuk dengan mengirim kita bertiga, ucap Mion. Pasukan iblis dari kota iblis masih belum bergerak. Mereka hanya memperhatikan penghuni medan perang iblis dibantai oleh pasukan singa terbang. Beberapa iblis yang mundur meminta bantuan kepada ketiga pangeran justru dihabisi karena dianggap tidak berguna. Beberapa prajurit dari klan Barba sangat bersemangat. Mereka langsung menyerang pasukan ketiga pangeran iblis. Beberapa pasukan klan Barba langsung tumbang hanya dihadapi oleh seorang jenderal iblis sejati. Kepercayaan diri prajurit klan Barba langsung pudar dan tidak berani bertindak gegabah. Sekumpulan monyet berani bertindak arogan, ucap jenderal iblis sejati Luko iblis ke-400. Luko berdiri di depan menghadang seorang diri. Setidaknya ada lebih dari 20-an prajurit klan Barba yang tumbang hanya dengan sekali serangan. Hati-hati, jangan bertindak gegabah, ucap Orza kepala suku klan Barba. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Pertahankan posisi, tunggu instruksi dari Tuan. Balas Orza. Cedum, cedum. Gamon maju seorang diri. Wah, Tuan Gamon. Ya, hajar dia Tuan. Bunuh, bunuh. Teriak para prajurit klan Barba menyemangati Gamon. Sinta dan pasukan peri yang tak jauh dari pasukan klan Barba menyadari tindakan Gamon dan menghampiri di lokasi Orza berada. Tori dan lainnya yang masih berada jauh di belakang juga segera maju ke baris depan.
Ada apa ini? Apa yang dilakukan Gamon? Kata Tori, suamiku. Orza menjelaskan situasinya. Yang dilakukan Gamon adalah menantang iblis itu untuk bertarung 1 lawan 1. Dia itu selalu gegabah, tidak memperhitungkan dahulu kemampuan lawan. Aku akan memintanya mundur, ucap Gamon. Jangan nantikan dia, Gamon. Percayalah pada adikmu, cegah Tori. Tapi Tuan, tenang, dia akan baik-baik saja. Jika kau mencegahnya, itu akan melukai harga dirinya. Beri dia kesempatan untuk bersinar. Jika terjadi sesuatu, barulah kita akan bertindak. Baiklah, ucap Gamon. Gamon hanya ingin mencegah Gamon sebelum duel itu berlangsung, tapi sepertinya Gamon harus menerima hasil dari duel tersebut. Aku Gamon dari klan Barba. Aku menantangmu untuk berduel 1 lawan 1. Tantang Gamon. Apa-apaan? Kau tidak lebih, hanyalah monyet besar. Kau tidak layak menantang Jenderal Luko ini, tapi sepertinya kau perlu dijadikan sebagai contoh. Energi iblis kuat menyelimuti Luko. Gamon cukup terkesan. Dia salah perhitungan. Ya, yang dia tantang adalah Jenderal Iblis sejati dengan tanda lahir 400. Kemampuannya hampir setara dengan Lao Jack. Gamon sudah terlanjur menantang. Dia tidak mungkin mundur dan mempermalukan klan Barba. Mati lebih baik daripada mempermalukan klan. Jedum. Gamon jelas tahu kemampuan lawan jauh di atasnya, tapi dia berinisiatif untuk menyerang lebih dulu. Mungkin Gamon bisa mengalahkan Jenderal Iblis, tapi cukup berlebihan jika harus menghadapi Jenderal Iblis sejati. Jedum. Gamon hanya menyerang tanpa sekalipun mengenai sasaran. Tubuh besar Gamon menjadi sasaran empuk dari Luko dan melukainya secara perlahan, sengaja ingin mempermainkan Gamon. Pertarungan mereka berlangsung lebih dari 1 jam. Luko sengaja memberikan celah dan membuat Gamon memiliki harapan menang. Tapi sayangnya, itu permainan yang sengaga membuat Gamon putus asa. Aku buang-buang waktu hanya untuk monyet besar sepertimu. Tapi cukup menyenangkan membuat monyet sepertimu putus asa, kata Luko. Gamon gemetar menahan dirinya melihat situasi hidup dan mati adiknya Bakara dan klan Barba lainnya terdiam. Jika tidak bisa memiliki kebanggaan, setidaknya mendapatkan kehormatan. Dengan kata lain, kematian adalah pilihan terbaik. Sampai di sini saja kak. Maaf kakak, Tuan Tori, Bakara, aku pergi ya. Gumam Gamon. Serat-serat, tas. Tubuh Gamon hampir terbelah menjadi 2. Tori tidak percaya dengan apa yang dia lihat seketika. Emosinya tak terkendali meskipun Tori berusaha untuk menekan. Mereka yang berada di dekat Tori mulai menghindar kecuali Sinta, Gabon, Roka, dan rekan Tori. Tori tentu saja sangat bersalah jika saja dia tidak mencegah Gabon untuk bertindak, tapi Gabon juga menyadari meskipun dia bertindak saat itu tidak akan membuat Gamon berhenti. Dengan kata lain, kematian Gamon bukan salah siapapun, itu adalah keputusan diri sendiri. Jika memang ada yang harus disalahkan, itu jelas para iblis yang bertanggung jawab. Salah besar membuat Tori marah. Hal ini bisa menjadi malapetaka bagi para iblis, akan tetapi fluktuasi energi terjadi di sekeliling Gamon. Tubuhnya hampir terbelah menjadi 2, tiba-tiba menyatu kembali. Luka-lukanya sembuh satu persatu. Kejadian aneh yang tidak pernah diketahui oleh klan Barba. Gamon yang sudah mati tiba-tiba bangkit. Aura spiritual merah darah menyelimuti seluruh tubuhnya. Semuanya tercengang melihat Gamon berdiri kembali. Di sisi lain, semuanya sangat lega bahwa Gamon masih belum tumbang. Kretek, kretek. Gamon menggerakkan layarnya. Babak kedua dimulai, ucap Gamon. Prajurit klan Barba kembali bersorak. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Gamon. Yang mereka tahu, Gamon masih belum kalah. Itulah Gamon, ucap Bakara senang. Bagaimana bisa leluhur Gamon? Jangan-jangan itu adalah, kata Orza, kepala suku klan Barba. Garbon tersenyum senang. Dia tidak menyangka bahwa adiknya mampu mengaktifkan kemampuan sejati klan Barba. Bloodserker, ucap Gabon. Apa yang kau katakan, Gabon? Kata Tori yang telah reda amarahnya. Bloodserker adalah darah keturunan khusus dari klan Barba yang sudah lama menghilang. Aku pernah mendengar dari leluhurku, dahulu klan Barba adalah yang terkuat dan penguasa seluruh alam kerinci. Namun kejayaan klan Barba mulai memudar setelah mereka yang memiliki darah keturunan khusus tidak bisa melahirkan petarung yang memiliki Bloodserker. Perlahan, prajurit Bloodserker menghilang dan dilupakan. Jelas Roka. Mengejutkan. Yang lebih mengejutkan lagi, kau bisa tahu informasi seperti itu, leluhur Roka. Kau hebat, ucap Desta.
Mata-mata adalah kalian, Cleansen. Anda menilai terlalu tinggi, Tuan Desta. Balas Roka. Luko terkejut. Gamon ternyata masih hidup, dia yakin. Serangannya telah membunuh musuhnya. Ah, aku tidak mengira kau akan bangkit. Apa mungkin seranganku meleset di TV vital? Tidak masalah. Aku tinggal membunuhmu sekali lagi. String shoot. Luko kembali menerjang Gamon. Kali ini Gamon tidak lagi dalam posisi tertunda menerima nasib. Dia justru tersenyum dan berdiri tegak menghadang serangan Luko dengan tenang. Jedang. Berdar. Luko terhempas dengan keras terkena kapak besar Gamon di bagian tumpulnya. Kedua lengan Luko remuk, terluka cukup parah. Sontak semangat klan Barba menggema, Gamon menjadi lebih percaya diri. Teriakan Gamon diikuti oleh prajurit klan Barba. Membosankan, ucap Clemut. Slap. Clemut tiba-tiba menghilang dari posisinya dan dalam sekejap berada tak jauh di belakang Gamon yang sedang lengah. Cring, Gamon dalam keadaan bahaya. Terjedak. Petir emas menghalangi pergerakan Clemut. Langkahnya harus terhenti saat Tori tiba di hadapannya. Berani-beraninya kau ikut campur, kata Tori. Oh, tambah satu mangsa lagi aku tidak keberatan. Clemut percaya diri. Cap. Tori menghilang dan muncul di samping Luko. Hei, berani-beraninya kau mengabaikanku, kau pikir? Clemut hendak menyusul Tori, tapi di belakangnya dia merasakan hawa membunuh kuat dan langsung membalikan badan. Gabon sudah berada di belakang Clemut bersamaan saat Tori tiba di sana. Hanya saja Clemut tidak menyadarinya. Aku menunggu sosok bodoh sepertimu ikut campur pertarungan adikku. Dengan begitu kan aku bisa bertindak, ucap Gabon berdiri kokoh membuat Busu terintimidasi. Grep. Tori mencengkram leher Luko dengan lengan naganya. Gamon, selesaikan. Tori melemparkan Luko ke arah Gamon. Tunggu. Ceras. Ayunan kapak bermata dua Gamon membelah tubuh Luko menjadi beberapa bagian. Gamon berteriak telah mendapatkan kebanggaannya sebagai seorang petarung. Dia telah memenangkan duel dengan lawan yang cukup hebat. Prajurit klan Barba tanti-intinya menyorakinya. Di sisi lain, Clemut tertahan oleh Gabon. Meskipun aura Gabon tidak begitu membuatnya terancam, dia masih harus waspada terhadap Gabon. Shoot. 14 jenderal iblis sejati maju bersamaan. Rombongan Tori yang memiliki kepercayaan diri tinggi juga tidak tinggal diam. Mereka juga maju untuk mendukung, seperti Desta, Dewi Maut, Sinta, dan lainnya. Gabon dan Tori mendekat ke arah Gamon yang berada lebih ke depan. Dalam hal kekuatan tempur, seluruh pihak Tori jelas tidak diuntungkan meskipun pihak iblis telah kehilangan Luko, seorang jenderal iblis sejati ke-400. 14 jenderal iblis sejati di hadapan mereka tidak bisa diremehkan. Setidaknya kemampuan mereka lebih tinggi daripada Bloody Gabon. Tori dan Desta mungkin bisa menangani para pangeran iblis dan sebagian lainnya bisa menahan para jenderal iblis sejati, tapi pihak iblis tidak mungkin melakukan peperangan secara adil. Ya. Aku bisa pahami jika kalian bisa melewati musuh. Dengan kemampuan kalian jelas musuh kewalahan. Tapi bagaimana bisa kalian meloloskan begitu banyak prajurit kalian? Tanya Argon tiba bersama Mion. Apa kami harus menjawab pertanyaanmu? Balas Tori. Sungguh sombong kadal ini. Aku tahu kau lumayan kuat, tapi tidak semuanya sepertimu. Jika kita bertarung, pihakmu akan mengalami korban banyak ya. Meskipun sebenarnya kalian tidak ada kesempatan untuk mundur juga sih. Sahut Clemut. Tidak kusangka iblis seperti kalian banyak omong. Jika kami bukan suatu ancaman untuk kalian, dari awal kalian akan langsung menyerang kami. Tadi siapa yang berdiri gemetar saat berhadapan dengan Gabon? Kata Desta memprovokasi. Siapa yang gemetar? Beraninya kau meremehkan aku? Clemut marah. Maju ayo kalau punya nyali. Desta langsung bersiap. Api komara langsung berkobar di kedua tangannya. Clemut hentikan, cegah Argon. Api surgawi. Ternyata mereka tidak sesederhana itu. Belum lagi petir itu. Jika kami gegabah, konsekuensinya akan berat, gumam Argon. Dilihat secara keseluruhan, aku rasa kalian bukanlah berasal dari alam Dao. Apa tujuan kalian? Jika kalian sekutu mereka, tindakan kalian saat ini cukup berlebihan, kata Argon. Aku menghargai kalian yang berniat untuk berdiskusi. Tujuan kami adalah untuk membawa rekan kami yang kalian culik. Baru-baru ini ada 2 orang manusia yang dibawa oleh salah satu dari kalian. Dan sebelumnya ada 1 orang yang juga kalian telah tangkap. Jika aku bisa mendapatkan 3 rekanku,
kami akan pergi. Jelas, Tori. Hei, memang kau siapa berani tawar-menawar dengan kami? Bentak Klemut. Klemut, diam. Apa kau tidak menghormati aku yang sedang bicara? Argon memarahi Klemut. Ya, aku pernah dengar kedua manusia yang kau cari itu. Mereka dikurung di penjara sarang Ratu Iblis untuk dijadikan sumber energi. Tapi baru-baru ini ada keributan. Aku dengar kedua manusia yang kau cari telah masuk ke dalam sarang Ratu Iblis. Tidak ada satupun makhluk yang berani ke sarang Ratu tanpa seizinnya. Jadi aku rasa rekanmu itu sudah mati. Karena aku juga terlahir belum lama, aku tidak tahu kejadian sebelumnya. Mungkin rekanmu yang sebelumnya juga sudah mati. Kau akan sia-sia. Meskipun kau berhasil menerobos sampai ke sarang Ratu, kami tidak akan mempersulit kalian. Mundurlah dan jangan sekali-kali berani menginjak kota iblis. Jelas, Argon. Apa kami harus percaya dengan iblis sepertimu? Aku hanya percaya dengan apa yang aku lihat sendiri. Balas, Tori. Jika kalian berniat untuk menerobos ke kota iblis, kami tidak akan menahan diri untuk melawan kalian. Tegas, Argon. Kawan-kawan, bagaimana menurut kalian? Tanya Tori. Aku mengikuti keputusanmu, balas Gabon. Gaskan, kata Gamon. Tunggu apa lagi, Des? Kata Desta. Argon cukup berhati-hati. Dia tidak ingin mendahului bertindak. Namun jika Tori yang memulai, sudah pasti Argon takkan tinggal diam. Tori juga paham tidak mudah untuk melewati Argon. Keputusannya mungkin juga akan berakibat fatal jika tidak difikirkan matang. Ada ratusan ribu prajurit yang kapan saja bisa mati karena mengikuti perintahnya. Tapi pasukan sebanyak itu bukan sekedar pajangan. Mereka memang datang untuk bertempur. Jatuhnya korban sudah pasti. Karena itulah perang. Sebagai pemimpin, Tori harus tegas dan mengambil keputusan yang tepat. Belum tentu langkah mundur adalah pilihan yang memuaskan pasukannya. Aku menghormati keputusanmu untuk menjalankan tugasmu, tapi kami tidak akan mundur. Ucap Tori. Bersiap! Ucap Tori. Prajurit singa terbang bersemangat. Tahan! Pasukan iblis berada dalam posisi. Serang! Seluruh pasukan singa terbang serentak bergerak menyerang. Serang! Ujar Argon. Pasukan iblis menyambutnya. Pertempuran kedua pasukan besar telah pecah. Akan butuh waktu berapa lama hingga perang ini selesai? Gamon yang sangat menyukai pertempuran langsung ikut beraksi. Desta dan Dewi mau bertarung berdampingan. Tori, Sinta, Gabon dan Roka masih belum bertindak. Mbak Basil memimpin sebagai prajurit. Sri Kandi dan Janoko mengambil posisi untuk bersiap menghadang Jenderal Iblis sejati. Situasi dalam sekejap menjadi kacau. Korban di kedua belah pihak tidak bisa dihindari. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Tori makin seru aja makin kesini. Jaka nunjukin kekuatannya dengan pose terkerennya. Jaka ini narsisim juga, Pak. Aliran narsisius dia ini si Jaka. Tapi kenarsisan itu menghasilkan energi untuk orang-orang di sekitar. Keren banget ya. Dan overall kisahnya keren banget. Terima kasih Minka, Sinta Deiri atas kisahnya yang luar biasa, atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor misteri terhibur dengan kisah barusan. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.